Kami sangat mengucap syukur buat hari ini. Engkau berharap kami kembali seperti itu. Saya untuk menaikkan ucapan syukur kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam hadirat itu. Katakan Tuhan, aku rindu, Tuhan aku siap. Saya diterima makin berdiri.
Sebelum kami masuk lebih jauh dalam pujian-pujian kami, Bapa, kami mohon layakan setiap pribadi kami, kuduskan setiap pribadi kami biar kami layak di hadirat-Mu, Bapa. Kami mimpi puji-pujian, sehingga pemain musik
Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan pesan firman-Mu bagi setiap pribadi kami di saat pagi hari ini, Bapa. Bahkan setiap hati jemaat yang ada di dalam gedung gereja ini, Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar Engkau layak, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, Bapa. Taruh atas setiap pribadi kami pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati. Terima kasih, Bapa. Urapi setiap pribadi kami, setiap alat-alat musik yang kami pakai, sound system, keyboard, bahkan alat cassette yang kami pakai untuk menunjang pelayanan kami di saat ini, Pak. Biar semua kami serahkan dalam tangan, Pak. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Pak. Terima kasih, Bapak. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir. Kami alas dalam satu nama yang ajaib, bahkan nama yang sangat menyelamatkan hidup kami, yaitu lewat nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semuanya siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk memuji Tuhan. Kita akan bersorak kemuliaan namanya sebab Dia Allah yang dahsyat, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Saya akan berjemaat kami berdiri.
betul. Ada gerakan roh Allah di sini. Siapa yang punya iman ada gerakan roh Allah di sini? Haleluya. Itu akan terjadi ketika iman kita bahwa gerakan Allah terjadi di tempat ini. Itu akan terjadi di luar biasa. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya akan membuka ruang kesaksian bagi kita semua sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Mungkin ada yang berbagi sukacita, berbagi duka cita, untuk kita sama-sama berdoa. Jangan cuma di saat berkat kita bersaksi, tapi di saat susah bersyukur kalau ada mengalami kesusahan. Saya mulai dibawa bahwa ternyata kalau ada kita mengalami suatu persoalan semakin kita dimulihkan. Ketika kita tetap cari Tuhan, ketika kita dalam hadiratnya Tuhan, jangan ada masalah lari keluar. Masalah lari keluar sama saja tidak akan ada penyelesaian. Mungkin ada yang mau bersaksi. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, saya mau bersaksi di hari ini, yang mana pada hari Natal di sini kami tidak bisa hadir oleh sebab adanya penghalang, adanya pemisah, adanya pemutus untuk kami datang. Ya, banyak tantangan, banyak yang menghalangi tujuan kita untuk datang kepada Tuhan untuk merayakan hari kelahiran kita Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu. Ya. Saya pada sore hari itu sudah siap-siap, sudah pakai sepatu, sudah mau turun begini, mau start motor, ya hujan deras, lebat lagi, tunggu, pikir mau berhenti, tidak juga. Akhirnya ya tunggu sampai jam 7 tidak berhenti. Akhirnya ya terputuslah rencana yang ada dalam hati saya untuk kerinduan datang bersama dengan Bapak Ibu di sini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga jemaat yang dari atas, dia sudah jalan karena dia pakai kendaraan sampai di Eko 3 situ, dia lihat air besar, tidak bisa lanjut. Akhirnya mereka putuskan juga untuk kembali ke rumah. Ya, itulah yang fenomena yang kita rasakan di tahun 2025. Bahkan di tahun 2026 ini kita melihat fenomena yang terjadi di berbagai belahan Indonesia, Sumatera, Jawa, Aceh, dan dimanapun itu masih ada ini yang tidak saya sebutkan. Ini mengajak kita semua berpikir lebih dalam untuk lebih dekat kepada Tuhan, ya, karena tidak ada manusia yang sanggup melawan alam semesta ketika Tuhan sudah berkehendak atas keinginannya. Ini yang perlu kita patut kita imani di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari ini kita berbahagia, besok kita menangis. Hari ini kita senang-senang, besok kita sakit. Inilah yang perjalanan hidup kita tidak bisa bayangkan di dalam kehidupan kita. Kalau andai kata kita bisa, besok akan ada banjir besar misalnya, kita kan bisa persiapkan diri. Mungkin kita siapkan, ya kita lari ke gunung kan, ya, karena alam tidak ada manusia satupun yang bisa melawan. Ketika Tuhan murka, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari maut. Maut inilah kita semua, saya yakin pasti takut mati. Tetapi kita takut mati itu ketika kita ada bersama Tuhan. Walaupun kita mati, tetap kita mati di dalam Tuhan, ya. Artinya kita sudah
percaya Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan, karena kebaikan itu adalah timbul dari pendengaran, ya, timbul dari pengajaran. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, tidak ada yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia memulai pelayanannya di dunia ini, untuk mencontohkan kepada kita bahwa dia satu-satunya guru dan rabi yang kita harus teladani. Saya sangat prihatin dengan situasi yang sedang terjadi, peperangan. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube, coba dibuka di situ, lihat Iran apa yang sedang terjadi sekarang. Mereka sendiri, masyarakat demo yang penguasanya, ya, ini tanda-tanda bahwa tanda-tanda yang tidak baik-baik saja di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu Indonesia ini seperti apa di tahun 2026 ini, karena ada kita lihat akan terjadi di 6 provinsi, di 6 kabupaten, di 6 apa itu semua itu kecamatan akan dilanda musibah. Kita tidak tahu apakah Papua ini kena dampak, ya. Jadi kita itu lebih waspada di dalam kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami masalah, kita sudah ada di dalam Tuhan, ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Ya, inilah kesaksian saya. Perjalanan hidup ini menurut saya tidak lama dan di tahun 2026 ini akan lebih banyak tantangan lagi kita hadapi, ya. Demikianlah kesaksian saya di hari ini. Kepada Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah luar biasa. Haleluya. Shalom. Saya bisa beritahukan kepada saudara dan saya, di mana hari Kamis ada penglihatan tentang satu buah pohon yang ditutup oleh serangga dari berbagai macam tempat. Jadi saudara kita dalam keadaan waspada, kita berdoa apa maunya Tuhan. Jadi waktu serangga itu mereka datang ke pohon itu sungguh dari berbagai macam, mereka datang terbang tutup di pohon itu, dan pohon itu selesai mereka terbang. Pohon itu menjadi tua. Jaga hati kita. Sekalipun ada masalah persoalan, cari Tuhan. Karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan hari ini pujian yang berkata, ada roh Allah di sini. Dalam hati saya berkata, kita akan bikin satu peperangan doa pada tanggal 52. Saudara, kalau saudara siap, kita akan bikin satu keterangan kepada orang-orang di tempat ini harus diselamatkan. Mereka beribadah, tapi hati mereka jauh. Itu yang Tuhan baru melakukan saya benar. Kita tidak tahu dari mana dana, tapi kita tahu berkat itu Tuhan punya. Kalau saudara setuju, maka kita akan lakukan hal itu berupa KTM. Haleluya, itu saya sangat berterima. Sebelum kita masuk ke berdoa, saya mau bersaksi. Seperti tadi malam-malam, saya diperhadapkan dengan satu, itu bukan masalah, tapi itu tantangan soal sekolah. Di satu sisi saya harus membiayai anak saya, di satu sisi saya harus melayani, di satu sisi saya harus berdoa. Ini pilihan saya, tiga pilihan ini. Saya mulai dengan bertahun-tahun dengan Tuhan begini. Tuhan, pikiran saya lagi-lagi
Januari ini besarnya 7.500.000. Di satu sisi saya jualan, katanya harus jualan supaya bisa menambah sedikit demi sedikit. Tapi saya berjualan karena jualan itu membuat saya jadi berdosa. Karena saya ingin membantu, tapi ya seperti kita tahu dunia bisnis ya, ada untung, ada rugi. Di situ saya sudah tahu kalau selama dari Desember saya tidak berjualan sampai di Januari ini. Saya diperhatikan dengan saya harus biayanya 7.500.000 harus. Di situ saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, tadi lagu ya keluar dan begitu ada gerakan doa. Saya percaya bahwa ada gerakan doa di tempat ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang hadir pada saat pagi hari ini? Mari, setiap persoalan, setiap masalah kita, keuangan atau apapun, taruh doa ke Tuhan. Saya percaya, saya punya Tuhan yang bisa tolong saya di 2025, pas tahun ini 2026 Tuhan akan tolong saya. Di situ kalau saya berdoa, kita doa di sini, pulang, Tuhan kasih saya. Apa yang kau pikirkan? Layanilah saya. Saya berdoa, saya menangis. Tuhan memberi saya selama ini, saya tahu mengawal. Saya lagi utamakan cari duit, karena kalau anak-anak membutuhkan duit, tidak mungkin bahwa anak-anak itu butuh duit. Gaji, ya itu kembali kepada kita karena kita yang kurang perhatikan keuangan kita. Kita bersalah dari awal, kita berutang akhirnya. Sekarang kita dibayar, kita salahkan Tuhan, padahal Tuhan tidak salah. Gaji yang sebenarnya Tuhan kasih itu cukup sebenarnya. Tapi karena kita tidak pernah mau ucap syukur dengan satu hal, akhirnya kita berutang jadi kepepet, kita bingung. Di saat kita butuh biaya, kita juga sama Tuhan butuh, tapi Tuhan kerja itu bagian dari itu. Dari malam Tuhan taruh kerjakan saya tidak dia akan ada doa di tempat ini. Kita semua yang hadir di saat ini, anak-anak sampai orang dewasa pelan-pelan jangan bermain-main, kasih karunia Tuhan. Jaga hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita ada masalah, percaya bahwa masalah itu membuat kita semakin kuat. Dulu saya kalau ada masalah saya lagi mau pergi ibadah. Tapi apa yang saya dapat dari masalah? Masalah itu tidak akan hilang. Tapi ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Dalam kekuatan itu saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya percaya Tuhan yang punya berkat. Kita bukan ibadah mencari berkat. Kita berikan untuk keselamatan kita masing-masing. Berkat itu otomatis ada dalam Tuhan. Saya percaya dan kita semua kerjakan bagian kita. Apa yang Tuhan taruh kerjakan. Jangan tunda-tunda, karena Tuhan sudah datang. Mungkin di sini belum terjadi. Saya lupa di sini tadi Bapak bilang di YouTube tanggal berapa di Jayapura itu ada badai. Badai itu malam hari, tapi dihalalkan Tuhan. Mereka foto badai itu lagi di Jayapura, tapi badai itu dihalalkan begitu. Ini seperti yang penting beliau begitu. Di situ saya mengucap syukur Tuhan. Kota yang kita tinggal Zoom ini, saya berkait ini anak-anak Tuhan berdoa mengucap syukur untuk tempat ini dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita serahkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya firman-Nya untuk menyatakan mendidik setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan lalu seperti rusa yang haus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Seperti saya
Bapa di surga, pada saat pagi di jalan siang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di minggu yang kedua di tahun 2026 ini. Di awal tahun Bapa kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau begitu baik, Kau melakukan perkara yang besar di tahun yang lalu Tuhan. Di tahun ini pun Tuhan kami ingin Tuhan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau Tuhan nyatakan kasih-Mu kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tanpa mengusaha sendiri Tuhan, kami manusia lemah. Alihkan menurut kita kami selalu jatuh dan kami selalu lemah Tuhan di hadapan Tuhan. Angkat kami Tuhan, supaya di tahun ini Tuhan kami boleh berjalan sesuai yang rencana Bapa. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit daripada sabda Tuhan. Hamba-Mu bodoh, hamba-Mu Bapa miskin dan punya. Berikan pengetahuan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga ada perkataan menunjukkan dari diri hamba Tuhan. Haleluya, tapi itu adalah firman yang kami akan mendengarkan. Sabda-Mu Tuhan, sabda-Mu adalah ya dan kami Tuhan. Haleluya, sabda-Mu akan tidak akan kembali kepada Engkau dengan tanpa. Haleluya, itu adalah firman. Terima kasih Bapa. Yesaya 55 ayat 11 Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali. Apa yang disuruhkan Tuhan, Dia akan menyelesaikan. Sebabnya kami percaya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan bersama kita. Haleluya. Semua yang siap katakan bersama-sama. Amin. Kalau yang menyembah nama Tuhan, ya tersat pagi hari ini mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan tidak membalas semua kasih Tuhan. Ada kesaksian yang luar biasa yang mendorong kita supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan jatuh. Itu syukur apa? Saya punya kesaksian begini. Bulan Desember kemarin ketika kita merayakan Natal, ya, di rumah kami sudah punya kehabisan. Itu tidak ada beras, ya ada uang kakak sama mama. Berapa uangmu? Baik kita mungkin ada derma sedikit yang bisa kita beli beras kan? Kita makan, mau bilang tidak ada. Tidak kasih habis kemarin Natal, sudah tidak ada lagi. Mie kosong. Jadi besar bertanya mereka tiba-tiba tanggal 22. Jadi papeda kami di papeda dengan goreng yang sisa dari sini. Kami sedang menikmatinya saat itu. Tiba-tiba ada orang panggil dari sebelah tetangga yang Papa sini mana? Saya tidak tahu apa ini. Kita masih makan ini. Dalam mulut tinggal. Saya ke sebelah, Bapak ini dari tangan kami. Papa, saya ini sekretarinya bupati. Saya ada apa dari bupati? Kamu bisa datang ini. Bapak kami hanya bawa sedikit saja. Ini Bapak ada orang bisa rayakan Natal. Bapak bisa beli apakah? Bisa makan-makan kan? Luar biasa. Saya tidak tahu apa isinya dalam mulut itu. Saya bawa pulang begini saya berkata, Mama, ini saya dapat amplop ini. Dari mana? Saya dari bupati. Wah, kita ini adalah orang-orang hebat juga ini. Tapi yang dari bupati untuk kita. Itu luar biasa. Saya buka begini, wah di dalam ada satu jeda. Cucu saya ini bilang, oh Tuhan Yesus terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Yang benar hari ini sudah kita berdoa mengucap syukur untuk berkat yang kita beri. Nah, tanggal 24 dan memang pikir dari pasar Nawakan di Tambras, tiba-tiba datang lagi mobil. Kita benar. Begini.
itu. Kayak salam yang bahasa Arwe, iya gimana? Ini kan dari bawah sedikit beras 10 kilo, gula, kopi sama biskuit dan luar biasa. Tuhan itu baik, amin. Ya, artinya memang itu adalah strategi dari perusahaan itu seperti itu. Tapi saya merasa bahwa itu kita akan mengucap syukurkan. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Kemudian karena berapa lagi datang lagi. Asep lagi datang bawa minuman 5 karton Coca-Cola, Fanta sama Sprite. Ya, Tuhan, terima kasih. Berarti tahun bulan Desember ini kami tidak beli dengan uang, tapi Tuhan menyediakan semuanya. Haleluya. Itu adalah Tuhan. Artinya kita tidak perlu khawatir. Ya, firman Tuhan bilang begini. Burung pipit tidak pernah menabur, tapi Tuhan memberikan dia buah setiap kali bisa menikmati buah apa saja yang dia. Bunga di padang dia berkah, Tuhan hiasi. Waktu saya pulang dari Jayapura dia bilang begini, oh Bapak, saya bawa uang sekian, saya tanya baju untuk makan. Wah, mahal sekali. Bisa sama ibu begini, pernah kan? Bapak pernah bantu tentang memikul salib. Itu adalah salib. Salib itu kita pikul. Dan kalau kita pakai pakaian, tapi pakaian itu tidak akan rusak karena Tuhan akan melawat dia pakaian. Tapi Tuhan ingin supaya hati kita ini diisi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan itu dasar. Ya, punya bagaimana Tuhan pada saat pagi hari ini. Itulah seperti kesaksian saya untuk mengawali pelayanan kita pada pagi ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 43. Yohanes pasal 5 ayat 43, Yesus berkata begini, Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak akan menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Haleluya. Wah, ini ayat ini bagaimana ya? Ini sudah begitu. Ya, terus sudah begitu. Aku datang dalam nama Bapakku, tapi kamu tidak akan menerima. Tapi orang lain siapa? Kita tidak tahu. Sekarang kita di penghujung, ya, di mana kedatangan Kristus semakin hari makin dekat. Situasi di mana keamanan negara, situasi keamanan dunia sedang dalam kekacauan. Amin. Kita dengar Israel dipukul habis-habisan, ya, oleh negara-negara Arab. Kita dengar Amerika hajar di Afrika sana, istihadat, ya. Ada perbuatan, ada penyiksaan orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen di Uganda apa? Ada salah satu negara di Afrika itu. Amerika menangkap Presiden Venezuela dan membawa ke Amerika untuk dihukum. Saudara, peristiwa ini akan menguat ketika Tuhan Yesus sedang duduk di bukit sendirian bersama murid-muridnya. Orang datang tanya kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, apakah tanda-tanda kedatanganmu itu? Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu apa? Tuhan Yesus jelaskan dalam Matius 24 itu, mulai dari ayat 1 sampai seterusnya ke bawah itu. Ya. Di antaranya di ayat 15 dia bilang bahwa nanti kamu lihat, apabila pimpinan sekecil itu berdiri di atas berdiri di bait suci, kamu tahu bahwa kedatangan Kristus dari kiamat itu. Saudara, kita semua ini ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita berhati-hati. Kita apa
semua itu aman damai yang Rasul Paulus katakan. Tidak tahu hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri tiba-tiba, seperti perempuan yang sedang mengandung 9 bulan dan tidak tahu berapa hari lagi dia akan melahirkan. Tiba-tiba dia akan datang. Rasul Paulus dikatakan seperti itu. Dia teman-teman, dia Tuhan yang sebetulnya begini. Dia bercerita orang-orang ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus akan disingkirkan, Yesus yang dimurapi, Yesus yang datang sebagai penyelamat, Yesus yang datang sebagai juru selamat menyelamatkan dunia. Dia datang dengan nama Bapa. Tapi orang Israel tidak pernah menerima dia sebagai Mesias, sebagai yang berhak. Tetapi dia katakan di sini bahwa nanti ada orang lain yang akan datang dengan nama yang sedia kamu akan menerima. Alkitab panjang lebar dalam kitab Nabi Daniel pasal 27 pasal 9 ayat 27 dia bilang kita. Terbaca saja ayat ini. Raja itu akan berperjanjian dan menjadi benar bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas sayap kekejian. Akan datang yang membinasakan sampai perusahaan yang telah ditetapkan menimpa membinasakan itu. Saudara, ini berbicara tentang seorang pemimpin, orang yang dikatakan yang akan datang atas namanya sendiri yang Yesus katakan. Siapa itu? Yaitu pemimpin negara, pemimpin dunia, ya, yang disebut dengan Antikristus. Ya. Orang akan menerima dia, karena dia akan mendamaikan dunia. Dia akan memperhatikan peperangan. Dia akan memberikan kedamaian semua kepada dunia. Makanya Yesus katakan bahwa aku dalam nama Bapakku, aku dalam nama Bapakku, kamu tidak akan menerima aku. Dan orang lain yang akan datang. Dan semua dunia akan menerima dia sebagai pendamai. Apalagi orang Israel yang sekarang sedang menanti-nantikan Mesias. Karena mereka mengakui bahwa Yesus itu sudah pernah datang. Mereka masih buta, mereka bilang bahwa yang datang itu Mesias itu yang lahir itu adalah anak Yusuf, orang Nazaret, tukang kayu itu. Itu bukan Mesias, tapi Mesias akan datang dari keturunan Daud untuk menyelamatkan dunia. Jadi dari tahun 634 dan 35 itu sebelum waktu mereka ada di dalam pembuangan, itu sudah menubuatkan tentang ini. Tuhan tunjukkan hal itu kepada Daniel bahwa akan terjadi sesuatu. Ini harus bicara tentang Antikristus. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5, di situ dikatakan sebelum kedatangan Tuhan akan ada durhaka. Durhaka itu apa? Itu adalah pencerita tentang penyesat. Mas sekarang ini orang bilang bahwa sekarang dalam Yohanes, suratan Yohanes dia katakan begini bahwa Antikristus itu memang sudah ada dan dia berada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Antikristus artinya orang yang anti kepada pengurapan Allah, orang yang anti kepada Yesus. Dia adalah bersama, dia adalah saudara-saudara kita, dia adalah bersama-sama dengan kita dan biasa. Tapi sekarang tunggu waktunya. Kapan pemimpin ini akan berakhir? Dalam penglihatan Nabi Daniel diceritakan tentang bahwa melihat bahwa ada 4 binatang dengan berbagai macam karakternya, dia akan bagi. Terus Yohanes juga melihat binatang yang sama,
dalam satu tubuh tetapi dalam wujud yang beda-beda. Ada yang muka seperti beruang, kakinya seperti beruang dan lain sebagainya, giginya yang begitu seperti besi, itu tidak harus sebut manusia dengan tulang-tulangnya. Itu berbicara tentang apa? Tentang perbuatan jahat yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi antikris itu akan bangkit, seorang pemimpin yang benar-benar ya, dan seluruh orang akan menerimanya, menerima dia. Dalam Wahyu dikatakan bahwa yang penting itu adalah hikmat untuk kita mengerti bahwa angka enak-enak itu adalah angka seorang manusia. Angka seorang manusia ini dia akan menjadi sempurna. Angka 6 adalah angka sempurna manusia. Angka 7 adalah angka kesempurnaan Allah. Angka sempurna itu manusia itu benar-benar akan menjadi sempurna, memiliki tanda 6. Orang memiliki tanda 6 itu di dahi, di tangan. Itu berbicara tentang apa? Pikiran kita, manusia kita ini akan menjadi sempurna. Ada tanda 6 di tangan kita, akan ada tanda 6. Bukan simbol ini yang ini bukan sebuah simbol, tapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Bukan simbol biasa, tetapi itu adalah roh yang sedang bekerja dalam kehidupan manusia. Orang akan berusaha dengan kekuatan tenaga dari hari ke hari. Mereka akan bekerja, mereka tidak memperdulikan agama. Hidup mereka sudah sempurna di dalam memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Angka kesempurnaan adalah angka kejahatan daripada manusia. 666. Di saat itulah manusia menikmati dan semuanya merasa aman damai. Si penunggu neraka itu akan datang. Dia akan menjadi penyesatan pada orang, dan orang semua akan menerima dia. Maka Yesus katakan bahwa aku datang dalam nama Bapa, kamu tidak pernah menerima aku. Tapi ada yang akan datang dengan namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi Tuhan meminta kepada kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak tadi bersaksi bahwa jangan kita main-main dengan ibadah. Jangan kita main-main yang gereja, pendeta dia hanya kita saja. Semakin kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, iman kita itu akan timbul. Dia seperti pohon. Ketika kita ditanam, maka dia akan menambahkan akarnya. Ketika kita dipindahkan dari koker atau polybag atau wadah yang sementara kita menampung dia supaya dia bertahan lurus bagus, sehingga waktu kita akan keluarkan dia ke tanah yang baik, maka di sana dia akan merambat. Merambat, dia akan mencari air yang tempat yang penuh air. Di sana akarnya itu akan merambat, dia akan menghisap semua sari-sarinya, lalu dia akan berdaun dan dia akan berbuah. Iman, pendengaran akan firman Yesus. Iman itu akan tumbuh dalam seluruh kehidupan kita. Jadi antikris itu yang benar-benar akan datang. Sekarang memang ada penyesat, memang ada yang antikris, orang yang anti kepada pengurangan, orang yang anti kepada Kristus, orang yang anti kepada Kristus yang sekarang kita lihat ada perburuan, ada pembakaran gereja-gereja, ada larangan-larangan supaya orang ibadah. Seperti di Jawa sana Desember kemarin, wali kota dia berpikir bahwa tidak boleh ada ibadah Natal tanggal 25. Akhirnya dituliskan bahwa tanggal 27 baru ada ibadah. Ini hal-hal yang seolah-olah menakutkan orang, melarang orang ibadah. Memang itu namanya antikristus, anti perpengurapan.
akan ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang benar-benar datang kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang bermain-main dengan menjadi anti-Kristus, anti dalam pengharapan. Mereka tidak mau datang ke gereja, mereka hanya mau menerima yang baik-baik saja. Ya. Kalau bicara tentang dosa, apalagi kalau bicara tentang perkara yang tidak memuliakan Tuhan, mereka marah. Pendeta, kenapa dia hitung-hitung saya punya kesalahan korbannya? Ya. Mereka tidak mau datang. Anak dengan pendeta yang satu di khotbah yang baik-baik, saya masuk pada dengar di khotbah supaya saya senang dengannya, supaya enak didengar di telinga, enak dirasakan. Tapi apa untungnya? Apa untungnya itu? Kita tidak dapat keuntungan dari semuanya itu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, tapi kalau orang yang datang, ya, kita katakan bahwa orang-orang yang akan datang, ya, di luar daripada Tuhan Yesus datang dan bawa egonya, akunya, ya, dia bilang begini, aku ini seorang pemimpin, aku inilah Mesias, aku inilah akan memberikan segala sesuatu kepada kamu. Ya, kita akan datang. Apa? Kita akan ikut dia. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang lain akan datang dengan namanya sendiri. Hanya untuk apa? Dia hanya untuk memporak-porandakan. Dia menghancurkan kehidupan rohani kita. Tapi dia tidak pernah membangun kita. Yaitu siapa? Setan, si iblis, si durhaka, si penjahat itu. Dia akan membunuh kita semua. Pertama dia akan membunuh dalam sejarah dalam kuping kehidupan. Ya. Dia mencuri dulu, mencuri damai sejahtera. Dia akan membunuh karakter kita. Sesudah itu dia akan membinasakan kita ke dalam lautan api. Itu iblis. Bukan dia yang membinasakan, tapi dia yang memberikan jalan kepada kita. Kita ikut dia, sama-sama kita akan binasa, masuk dalam neraka, masuk dalam lautan api. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku tidak merendahkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera kepada kamu, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah perkataan Yesus, perkataan Allah. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri. Orang lain datang dengan namanya sendiri. Siapa itu? Iblis. Ya. Dan sekarang kita belum melihat wujud aslinya, tetapi dia akan menyatakan dirinya menjadi pemimpin tunggal dunia ini. Dia akan memerintah di mana manusia tidak akan bebas lagi. Ya. Orang yang menjual membeli, mereka seperti kita dari anak satu-satu. Sekarang orang ada perdagangan bebas yang sedang terjadi. Kita akan pakai satu mata uang. Sekarang di Eropa sudah terbentuknya, artinya bukan kita anggap bahwa ini, tapi bukan buatan tentang Eropa, kita tidak tahu. Tapi kita katakan bahwa ada 10 negara yang akan bangkit di akhir zaman dengan satu pemerintah dan satu mata uang. Uni Eropa sudah ada, mereka sudah memiliki satu mata uang, 10 negara bergabung menjadi punya mata uang. Sekarang digunakan yaitu mata uang euro, ya, bukan dolar, mereka pakai euro. Mungkin dulu orang pakai pound sterling dan lain sebagainya, masing-masing negara, tapi sekarang mereka hanya menggunakan satu mata uang euro. Dan dolar masih digunakan oleh Amerika. Kita di Indonesia tetap rupiah, ya, dan semua mata uang, tapi satu saat akan disatukan dengan satu mata uang, satu pemerintah, di mana kita tidak akan lagi
orang itu tidak akan melakukan lagi. Orang yang memiliki tanda anak-anak, orang yang memiliki mereka itu yang akan bisa pergi belanja, membeli dan makan. Kalau kita katakan, walaupun kita punya harta kekayaan banyak di rumah, kita bisa nikmati, tapi polisi akan datang menggeledah kita, perbuatan dan apa semua itu karena kita tidak pernah memiliki simbol anak-anak dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak bebas lagi untuk berjualan, untuk membeli, untuk memelihara. Kebun-kebun kita akan disita, rumah kita akan disita. Dan saat akan tiba pada saat itu, kita tidak tahu. Dan setiap orang yang memiliki tanda-tanda ini, mereka itu saja bisa hidup. Tapi secara semu, mereka akan minta Tuhan akan datang. Maka kita katakan bahwa bila kita orang, mereka akan mendapatkan bisu-bisu yang mengerikan, di mana akan membunuh semua orang itu. Kengerian itu akan datang pada pemimpin ini. Ini sebabnya kita lihat sekarang Israel sudah bersekutu dengan negara-negara lain yang masih musuh Israel. Tapi satu saat akan datang, tetapi bukan keturunan Daud yang asli, tapi karena iblis memberikan hikmat kepada orang yang penuh dengan karisma, dia akan berbicara di bait Allah. Di mana bait Allah itu akan diruntuhkan, mereka akan membangun kembali mezbah-mezbahnya, tapi itu di situ iblis akan memberikan, iblis akan memberikan kesempatan orang bisa beribadah, tetapi hanya sedikit waktu saja. Dan sesudah itu dia akan menunjukkan kekuatannya. Orang lagi tidak akan menyembah dia, tapi mereka akan menyembah Antikris. Dia akan menganggap dirinya sebagai Mesias yang sekarang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Dan pada saat itu mata orang-orang Yahudi akan melihat bahwa pernah apa yang mereka lakukan itu, Tuhan akan datang di atas awan-awan dan mereka akan tanisi dia sampai kematian. Itulah firman Tuhan mengajarkan kita. Sebab itu kita jaga hati-hati untuk saat-saat ini. Firman Tuhan katakan bahwa tanda-tanda yang akan melihat yang akan mengawali kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia banjir badai di Sumatera, ia tsunami di Aceh dan lain sebagainya. Ribuan orang mati kehilangan tempat tinggal. Bukan berarti kita di Papua anak-anak. Kita tidak tahu Tuhan akan memberikan kita Tuhan punya rencana bagaimana. Apakah kita ini orang Papua kalau percaya sungguh-sungguh mungkin kita akan diangkat masuk surga kan? Tidak tahu. Tapi kalau kita orang Papua santai-santai, enak hari penting buat Tuhan bekerja, tapi besok hari Minggu melepaskan lelah. Orang di rumah datang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Ibadah itu sangat penting. Ibadah itu sangat penting. Lalu Paulus katakan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mendengar firman Allah. Orang iman nenek Rike dan ibu Rosa, mereka telah mengajarkan engkau. Itu sebabnya jangan kau melupakan memperkatakan firman Tuhan ini. Kita harus berada kepada Tuhan setiap saat untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di gereja ada nasihat yang kita terima daripada hamba Tuhan. Yang kita terima, hamba Tuhan terima dari Tuhan untuk menyampaikan kepada Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Beribadah kepada Tuhan dalam menjadi segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kamu. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan sebagai Raja yang bertanggung jawab dan segala kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya.
dulu mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita ikut kepada orang lain yang tidak memberikan kesaksian tentang keselamatan itu. Tetapi Yesus datang memberikan kesaksian bahwa akulah Mesias, akulah Tuhan, aku yang datang dalam nama Bapa, yang tidak pernah membawa dirinya, yang tidak pernah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah, tetapi pertama-tama dia selalu mengucapkan bahwa dia melibatkan Bapanya di surga, bahwa aku datang diutus oleh Bapakku. Tapi ada orang lain yang akan datang, bukan pakai nama Bapa atau bukan Bapa, tapi dia pakai nama dirinya sendiri. Dia akan menyesatkan kita semua. Haleluya. Itu yang firman Tuhan katakan. Inilah sebuah pelajaran untuk kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus mempunyai firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena berdoa, menjadi lagu pujian ini. Tuhan
firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Tuhan di siang hari ini Tuhan. Buat cerita kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Ayat demi ayat Tuhan kami sudah dengar. Jelas di telinga kami. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan menuntun kami. Biarlah firman Tuhan melindungi kami di setiap perjalanan hidup kami di tahun 2026 ini. Bapa di surga, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan buat lawatan firman-Mu yang begitu luar biasa untuk membangun iman dan kepercayaan kami di dalam kehidupan kami. Lebih dalam untuk percaya kepada-Mu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau datang di dalam nama Bapa untuk menjemput kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa dengan Tuhan Bapa Gembala yang sudah menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Pakai tulisan Bapa di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarga Bapa Gembala, berkati anak-anak mereka Tuhan. Biar mereka tetap berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa di tiap hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan syukur ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang tidak sempat memberikan persembahan syukur ini Tuhan, kiranya memberkati juga dalam kehidupan mereka. Biarlah minggu berikutnya Tuhan kami bersama-sama memberikan syukur kami di hadapan hadirat. Bapa terima kasih. Inilah dalam ucapan syukur kami di tiap hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Ini kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan memberi korban persembahan pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada kesudahan kasih setianya Tuhan. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebelum jemaat makin berdiri, kita akan mengangkat lagu yang mengucapkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita
Haleluya. Pada siang hari ini kami telah beribadah kepada Engkau. Untuk kami akan meninggalkan Tuhan tempat ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berdoa buat semua anak-anakmu yang sudah hadir memenuhi bagian dalam ibadah pada pagi itu pagi hari Bapak. Mari Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Haleluya, dalam usaha itu. Haleluya, Tuhan memberkati sebagai ibu rumah tangga, memberkati mereka sebagai suami-suami, memberkati mereka sebagai anak-anak, memberkati dan jaga semua Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan Bapa yang bahan dalam hidup kami. Tuhan jauhkan kami dari segala malapetaka kepada bahaya, korban-korban kegelapan, perjalanan apa Tuhan. Haleluya Tuhan, sehingga tidak ada selaga-selaga ataupun haleluya bila telah melakukan direk. Haleluya, yang masih direk untuk kehidupan. Haleluya, kekayaan asalkan Tuhan, kami urasnya Tuhan, sehingga Tuhan kami tinggalkan keringan yang sudah berapa Tuhan. Tapi Tuhan yang memampukan kami, berikan kami kekuatan semangat sukacita yang baru. Semangat yang baru Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami kesempatan yang memperdoakan semua anak-anak. Hebatmu yang daripada Tuhan itu. Berkati mereka. Haleluya, seharusnya mereka Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya, sehingga kami beda dengan orang-orang lain. Haleluya, kami hanya bukan menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kami menerima berkat-berkat Tuhan khususnya bagi kami. Untuk diberkati Tuhan, tangan-tangan kami, adalah kami, Tuhan makan minum, dan tidur Tuhan akan memberkati kami. Jauhkan kami, semua dan berubah Tuhan. Haleluya, tinggalkan kotor dalam Tuhan. Terima kasih, sakit Tuhan kau sembuhkan. Haleluya, susah Tuhan yang kau tinggalkan. Jangan dulu kata semua Tuhan yang kau datang. Haleluya. Haleluya, Bapa yang membutuhkan biaya-biaya. Haleluya, Tuhan akan Tuhan. Tuhan yang kau pilih Tuhan. Haleluya, berkat-berkat yang tidak terbuka. Berkat-berkat yang mengalir mereka. Ketika mereka yang telah makan ekonomi Tuhan. Jangan memberikan kekuatan kepada mereka. Hikmat-hikmat yang baru dibaik kepada mereka. Terima kasih Bapak. Sebagai pegawai negeri, sebagai usaha, sebagai apapun pekerjaan kami Tuhan, selalu berkati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya, Bapak untuk perusahaan ini Tuhan. Haleluya, Bapak memberkati Pak Manajer, memberkati Pak Nasir, memberkati semua staff. Haleluya. Oh yang kami kemudahan kerja sudah pasti dimulai dengan mampu saja diberikan. Haleluya, Bapak yang kau berkati. Haleluya, bagi semua anak Tuhan Bapak Tuhan yang beribadah Tuhan, Engkau selalu memberikan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, mereka boleh menunjukkan sikap mereka sebagai anak Tuhan di tengah-tengah komunitas dan pekerjaan mereka Bapak. Terima kasih kepada Bapak Agus bersama Ibu, Tuhan jaga dan pelihara. Perjalanan jauh mereka selalu menempuh Tuhan datang beribadah di sini. Dan segala macam perintangan apapun Tuhan, perjalanan Tuhan, sebentar mereka mengendarai kendaraan Tuhan. Haleluya, dengan penuh sukacita, ada puji, ada nyanyi dan Tuhan telah menghati mereka untuk selalu beribadah. Terima kasih Tuhan berkati kepada semua anak kami, mulai dari keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, keluarga yang orang tua yang rumah tangga dan dinas keluarga kami Tuhan. Dan Tuhan bagi semua anak kami Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya. Dalam bagaimana pendidikan Bapak dan Kau meminta Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ibadah kami hari ini dari awal kita sampai pada hari ini sudah terjadi turun kehendak. Kami akan pulang dan terima kasih. Kami menyembahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah daripada Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus yang manis akan menuntun menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai pada kerimatan Tuhan dan untuk menyebut salih-salih yang bertemu dia yang bersama menyambut dia pada Tuhan. Haleluya, laki-laki dan perempuan sampai menyambut. Haleluya, itulah kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dilayani.